Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema kita kali ini mengenai produk gagal. Yang saya maksud adalah sarjana teologi adalah produk gagal. Gagal dalam hal memahami Alkitab. Mereka selalu memutarbalikkan ayat-ayat Alkitab. Kita lihat kembali pada Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata menciptakan itu adalah berkarya, karya Allah. Ibrani 1 ayat 10. Pada mulanya engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Nah, meletakkan dasar bumi dan langit itu berbicara mengenai karya, bukan eksistensi, bukan keberadaan Allah. Ayat ini sering, bahkan bukan sering, memang menjadi andalan dari para pendeta Tritunggal yang mengatakan, konsep Allah itu sudah ada. Allah Tritunggal maksudnya. Itu sudah ada katanya. Itu di Kejadian 1 ayat 1. Padahal Kejadian 1 ayat 1 ini menjelaskan salah satu awal dari karya Allah. Karena ini bukan karya Allah yang pertama Karena karya Allah yang pertama adalah menciptakan hikmat. Amsal 22 ayat 8 atau Amsal 8 ayat 22. Itu karya Allah yang pertama adalah menciptakan hikmat. Dengan hikmat itulah Allah menciptakan sorga dan bumi dan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Salah satunya menciptakan bumi yang belum berbentuk dan kosong. Nah, lalu diciptakanlah Kejadian 1 ayat 1. Bumi yang belum berbentuk dibentuk menjadi bulat. Bumi yang kosong diisi, diciptakan isiannya, binatang dan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Nah, itu bukan bicara eksistensi Allah, keberadaan Allah yang mula-mula, tidak. Itu bicara salah satu awal karya penciptaan. Itu salah satu karya. Tetapi oleh para pendeta Tritunggal ini dikatakan, itu eksistensi Allah. Nah, mereka tidak baca, atau andai kata mereka baca, mereka lewatin Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Nah, ini eksistensi Allah. Ini awal yang ilahi. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman bukan perkataan yang dimaksud di Yohanes 1 ayat 1. Jangan diplesetin lagi. Firman
ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia, F-nya huruf besar. Lalu dilanjutkan, firman itu adalah Allah. Jelas ini awal yang ilahi. Ini baru eksistensi. Tetapi mereka nggak baca. Andai kata mereka baca, mereka lewatin aja. Kalau mereka baca, mereka renungkan, hancur doktrin itu. Doktrin Tritunggal. Ini kan? Mereka putar balik. Karya, mereka jadikan eksistensi. Nah, inilah terjadi penyimpangan yang masif ya, yang sudah hampir 2000 tahun. Aneh bukan? Tidak pernah dikoreksi. Cobalah bersandar kepada Yesus, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar, maka semuanya akan terlihat. Ya, kepalsuan ini, kesesatan ini bisa terlihat. Selubung itu untuk mengerti kitab suci itu, selubung itu harus dibuka, harus sembah Kristus. Ya, jadi kita lihat penyimpangan yang masif yang dilakukan hampir 2000 tahun ya oleh doktrin Tritunggal. Yang pertama, Allah berkarya diubah menjadi keberadaan Allah. Itu yang tadi Yohanes 1 ayat 1-3, itu Allah berkarya, mencipta itu kan berkarya. Ya, itu diubah ya, menjadi keberadaan Allah, eksistensi Allah, Allah yang awal yang ilahi itu. Ya, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata mereka, nah itu Allah pribadi ke satu. Lalu mereka ganti Allahnya itu dengan Bapa. Silahkan didengar saja itu khotbah-khotbah mereka. Mereka ganti. Apalagi yang dari Romo yang dari ortodok itu, si Dagu Bewok itu. Perhatikan. Mereka ganti kata Allah dengan Bapa. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Tuh. Mereka bilang, oh itu ada itu tuh. Apa tuh? Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tuh. Ada pribadi ketiga roh Allah. Nah, kalau roh Allah melayang di atas permukaan air, Allahnya nggak punya roh. Iya kan? Lalu, nah, itu ada pribadi katanya. Lalu Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Nah, itu ada pribadi kedua tuh katanya itu. Ada firman. Padahal ayat ini mengatakan berfirmanlah Allah. Kalau bahasa ininya berkatalah Allah. Bersabdalah Allah. Untuk Allah ya. Itu mereka bilang, oh itu firman. Jadi Allah memiliki firman, Allah memiliki roh. Lalu mereka ganti pelan-pelan. Bapa memiliki Allah, memiliki firman. Bapa memiliki roh. Dalam diri Bapa ada roh. Dalam diri Bapa ada firman. Sebab kalau Bapa tidak punya roh, ya Bapa pasti mati. Nah itu roh Allah melayang-layang, berarti Bapaknya mati dong. Kalau Bapa tidak punya firman, Bapa bengong, tidak bisa mencipta. Nah itu waktu firman jadi manusia, Bapaknya bengong. Itu yang udahlah, itu yang pertama lah. Ya. Lalu mereka menyimpulkan
keberadaan eksistensi Allah yang 3 pribadi, yaitu Bapa, Roh Kudus, dan Anak. Itu yang disebut Tritunggal. Ini penyesatan masif ini. Yang kedua, tadi yang pertama itu ya, mengenai apa? Allah berkarya diubah menjadi keberadaan Allah. Yang kedua, eksistensi Allah dihilangkan. Ya, keberadaan Allah dihilangkan. Awal yang ilahi itu dihilangkan. Di eksistensi Allah di Yohanes 1 ayat 1 dan 2 dihilangkan, diganti dengan karya Allah. Betul? Ini benar-benar sesuatu yang luar biasa. Maksudnya luar biasa sesatnya. Ya. Jadi sumber penyelewengan eksistensi ini ya, itu satu doktrin sesat ya, yang menganggap Allah itu pribadi. Allah itu roh menurut Alkitab. Ya, beda antara pribadi dan roh itu sangat berbeda. Mereka mengimani Allah itu mempunyai roh, seperti yang saya katakan tadi. Mereka gagal memahami Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Gagal mereka gara-gara ada apa? Frase kata firman bersama-sama dengan Allah. Iya, kalau pribadi nggak bisa. Kalau roh saya dengan roh Bapak Ibu, ya tidak bisa. Ada berapa? Ada 3. Di tempat yang berbeda. Saya di sini, Bapak Ibu di rumah atau di mana, saya tidak tahu. Tetapi rohnya ada 3. Tetapi Allah itu roh. Allah itu satu. Kalau manusia, rohnya dibatasi oleh ruang dan waktu, dibatasi oleh tubuh. Pada saat saya di sini, saya tidak bisa ada di tempat Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi Allah itu bisa. Karena dia roh, dia tidak dibatasi ruang dan waktu. Dimensi Allah itu bukan sebesar manusia. Dimensi Allah itu memenuhi seluruh ciptaannya. Yeremia 23 ayat 24 ya. Itu yang harus dimengerti. Nah, jadi mereka tidak bisa membantah bahwa Allah itu roh. Karena ada ayatnya tertulis. Tetapi mereka pelesetin. Oh iya, tetapi rohnya itu berbeda-beda. Jadi ada roh Bapa, ya kan? Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus yang bukan roh di Alkitab. Mereka kebingungan. Nah, kalau Bapa itu mempunyai firman, Bapa itu mempunyai roh, berarti di dalam diri Bapa itu ada roh lagi, ada 2 roh. Cobalah renungkan itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ini sumber kesesatannya lagi nih. Doktrin Bapa Halik langit bumi. Ya. Bapa Maha Kuasa. Bapa pribadi kok Maha Kuasa. Bapa pribadi kok Halik langit dan bumi. Kebingungan doktrin Tritunggal memaksa harus meyakini Bapa Halik langit bumi. Itu sama sekali tidak alkitabiah. Ya. Menolak Kolose 1 ayat 16 ya, yang menciptakan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Wahyu 4 ayat 11, Yohanes 1 ayat 3, firman yang menciptakan.
Demikian juga doktrin Bapa Maha Kuasa. Mereka menolak Wahyu 1 ayat 8. Saya bacakan Wahyu 1 ayat 8 yang mereka tolak ya. Ini kata Yesus, Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Yesus yang Maha Kuasa, bukannya si Bapa. Nah, ini mereka tolak. Ya. Lalu yang ketiga, doktrin menolak Allah punya nama. Penyesatan doktrin Tritunggal menolak Allah itu punya nama, yaitu Yesus Kristus. Tritunggal, Allah itu namanya si Bapa. Itu sama sekali tidak alkitabiah. Mereka menolak Yudas 1 ayat 25. Ya. Kita baca Yudas 1 ayat 25. Siapa nama Allah itu? Allah yang esa. Nah, kan juru selamat kita oleh Yesus Kristus. Itu namanya Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mereka menolak Allah itu punya nama Yesus. Yang kelima, yang keempat, ini doktrin sesat. Itu adalah membedakan Tuhan dengan Allah. Yesus mengatakan dalam Markus 12 ayat 29, Tuhan Allah kita. Roma 10 ayat 12. Ya. Roma 10 ayat 12 ya. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Allah yang satu itu adalah Tuhan. Apalagi mereka menolak ini. Lalu mereka mengimani Tuhan-Tuhanan itu, Yesus-Yesusan. Sedang yang mereka jadikan Allah adalah si Bapa. Oh Yesus, Engkau cukup saja dari Tuhan. Sebab yang jadi Allah itu biar aja si Bapa. Atau, oh Yesus, Engkau jadi Allah. Tetapi Engkau harus didampingi oleh si Bapa. Bapa itu Allah juga. Nggak ada satupun ayat-ayat yang mengatakan itu. Banyak kata Bapa di Alkitab dan mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Oleh orang Israel, Allah ya, itu dipanggil Bapa kami. Dalam Yesaya 63 ayat 9 ya. Bukankah engkau Bapa kami? Nah itu orang Israel menyebutnya. Lalu dalam Yohanes 16 ayat 25 itu ada Bapa kiasan. Pada saat Allah ya, firman yang adalah Allah menjadi manusia, Allah tetap ada di surga karena dia adalah roh, dia adalah maha hadir. Roh Allah yang di surga, Yesus Kristus roh itu yang disebut ya Bapa yang oleh Yesus manusia itu adalah kiasan.
Jadi ada Bapa sebutan, ya, Bapa kami, ada juga Bapa kiasan. Juga ada Bapa segala dusta. Di Yohanes 8 ayat 44. Sebentar, saya lihat, saya cek. Yohanes 8 atau terbalik ya. Ya, Yohanes 8 ayat 44. Ini adalah bapa segala dusta. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi banyak bapa. Nah, jelas bapa yang dimaksud ini adalah bapa iblis, karena membohongi semuanya. Amin. Sudah saya jelaskan ya, bahwa sumber kesesatan ini jelas adalah doktrin dari manusia. Yang pertama adalah doktrin sesat Allah itu sebuah pribadi, tidak ada di Alkitab. Ya. Doktrin Bapa itu pencipta langit dan bumi, bohong. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Firman yang adalah Allah. Ya. Lalu juga doktrin yang menolak Allah punya nama. Allah punya nama. Namanya Yesus Kristus. Ya. Doktrin yang membedakan antara Tuhan dengan Allah. Ini doktrin sesat. Alkitab mengatakan, Yesus sendiri mengatakan, Tuhan adalah Allah. Amin. Jangan serahkan keselamatan Bapak Ibu sekalian kepada para pendeta. Jangan serahkan. Melainkan baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Maka Bapak Ibu akan selamat. Shalom.